Pengen istiqomah tahajud, bagaimana Mi? Kadang bangun bangun malam malah tidur lagi. Orang yang sholat tahajud itu orang yang pilihan, Kak. Orang pilihan. Maka kata Allah, kalau pengen dipilih sama Allah, paksakan diri kita untuk kalau udah bangun lakukan sholat. Padahal memang cuma 2 rakaat. Paksakan. Nanti kamu akan terbiasa karena paksaan itu. Surat Al-Waqiah kita sudah baca tadi subuh. Cuma karena kepotong cuma 40 ayat, kita lanjutin. Al-Waqiah bagus dibaca pagi atau sore, boleh kapanpun. Tapi bagus pagi ya, Kak. Amin. Banyak manfaatnya, Mi. Terima kasih, Masya Allah. Nanti dikasih tahu malah dibilang kayak Ustadz, Mi. Kalau ada seorang istri atau suami yang diajakin sholat, dia nggak mau, tinggalin aja. Terus doain. Udah, daripada kita berantem, kakak tensi tinggi, ini kerutan nambah, kepala puyeng, kesel, itu kan perbuatan setan itu. Seneng dia. Follower lama, Mi. Jadi intinya, kalau teman-teman diuji sama pasangan yang ngeselin menurut kalian, yang penting udah diingatkan, udah. Gak usah pakai berdebat, ayo kalau disuruh sholat, nah, gak usah. Buang-buang waktu. Yang penting udah diingat, ya, udah sholat zuhur. Mau dia jawab, mau diam, mau enggak, terserah dia. Karena nanti dia akan ada di pusaran api neraka. Ya, ingat, golongan kiri apa kanan, tinggal pilih mau yang mana. Mau kanan apa kiri. Salat Al-Waqiah lebih baik dibaca setelah salat subuh. Bagus juga subuh atau duha. Apalagi sama anak, Umi, susah banget. Memang ujian begitu, Kak. Diuji sama anak. Makanya jangan terlalu mencintai pasangan, jangan terlalu mencintai anak, jangan terlalu mencintai harta, jangan terlalu mencintai dunia. Cintai segala sesuatunya karena Allah, maka yang pertama kamu dapati adalah ketenangan. Pasti nanti Allah akan arahkan urusan dunianya kalau kamu mengejarnya akhirat. Ya. Baca Al-Waqiah habis sholat maghrib boleh, Kak. Mi, istri tanggung jawab nggak ke suami. Tanggung jawab istri ke suami itu yang ngingetin sholat doang, itu sunnah, dapat pahala. Tanggung jawabnya apa? Ya kita dengerin apa kata suami, kalau suaminya benar. Nggak bagus kalau istri, Kak, istri mengingatkan suami untuk sholat, itu dapat pahala karena sunnah hukumnya. Cuma sekedar mengingatkan aja, ayah, sholat zuhur yuk. Dia nggak mau, ya udah tinggalkan. Kalau suami mengingatkan istri itu wajib. Wajib hukumnya. Karena pertanggungjawabannya lebih besar laki-laki daripada kalau sampai istrinya nggak sholat, tanggung jawabnya dia. Kalau suami nggak suka, memang begitu. Dia akan menampakkan wajah setan itu seperti itu. Tubuhnya suami Anda. Tapi kata-katanya dan tingkah lakunya menampakkan supaya kamu itu kesel sama dia. Udah abaikan. Itu cuma wujudnya aja supaya kita kesel. Karena kan api lawan api. Api terbuat dari apa? Dalam Al-Quran, buatannya setan. Saling mengingatkan itu jauh lebih baik. Kalau dia nggak mau, udah cukup sekali aja. Yang penting ngasih tahu atau lewat WA. Nanti WA kamu itu akan menjadi pertanggungjawaban. Di akhirat tuh kamu akan tertulis semua. Oh, jam segini kamu ngingatin suami kamu buat sholat, ngajak. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Perkara dia nggak mau balas, centang 2, abu-abu, udah cuekin aja. Jangan dibikin kesel sama diri sendiri. Nanti kamu yang tensi tinggi. Kalau sholat sunnah itu baca tahiyat akhirnya dibaca sampai habis ya, Mi. Iya. Tadi kalau untuk sholat wajib, yang itu ya, Kak. Sama kalau anak gini, karena dia mungkin bisa jadi baru paham tentang lingkungan dunia. Kalau laki-laki kan atau orang dewasa mah udah paham, ya kan? Sering dipeluk, sering diajak ngobrol, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Dia tanya, kamu kenapa ya kalau ibu tanya sholat, kamu selalu nggak mau? Habis mama diam. Dia marah-marah, diam, kita dengerin aja. Oh, nanti kita akan tahu kenapa dia disuruh sholat nggak mau. Nah, surat Al-Waqiah sebaiknya dibaca habis sholat maghrib boleh, habis sholat maghrib boleh, habis sholat subuh boleh. Kalau anak sudah dewasa, Rabbi habli minas sholihin di pundak. Makanya sering-sering, Kak,
diajak ngobrol anaknya mau dewasa ataupun gak diajak ngobrol. Sekedar aja walaupun cuma 1 menit. Contoh dia udah dewasa, dia masuk ke kamar dari luar, buka pintu, apa kabar? Segitu aja. Kalau dia mau jawab atau enggak, udah nggak usah keluar. Nanti dia akan merindukan kata-kata itu. Kalau jauh, doakan. Doakan. Kan doanya udah pernah saya doakan. Tadi pagi pun udah saya doakan doanya. Ada di video TikTok saya. Untuk doa anak, yang videonya itu bus besar, posisinya menuju pesawat. Gitu. Doa sujud terakhir tadi baca apa? Bahasa Indonesianya ya, Kak? Ampuni dosa kami ya Allah, terima taubat kami sebelum ajal menjemput, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, tetapkan kami dalam iman dan Islam. Doa yang 4 sujud terakhir itu ya, Kak? Salat fardu. Ya. Karena ketika sujud, itu ada doa yang didengar sama Allah. Ya, Kak, tapi di dalam hati ya, nggak boleh di zohir, nggak boleh. Dosa nggak, Mi? Kalau apa sih? Kalau suami nggak nurut, maksudnya gimana? Kita titik-titik i, gimana Kak Neneng? Pertanyaannya gimana nih? Mi, doa apa di sujud terakhir ini yang tadi ya? Anak tanggung jawab siapa sih, Mi, kalau dia udah dewasa? Dia udah dewasa, dia belum menikah, masih tanggung jawab orang tua. Tetap tegur anaknya. Daripada nanti dia ditegur sama malaikat. Doa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang panjang itu. Allahumma ja'alni minat tawbin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Yang gitu Kak doanya. Aku udah sholat taubat tahajud puasa Senin Kamis. Kenapa doa aku gak diijabah sama Allah ya? Ini. Sholat tahajudnya bagaimana? Berwudunya bagaimana? Sholat taubatnya untuk apa? Jadi yang paling utama adalah, Kak, bukan doa kamu tidak diijabah. Lihat surat Al-Baqarah ayat 186. Ketika kita mendekat, Allah mendekat sama kita. Nggak ada doa yang tidak dijawab, tidak ada. Hanya kata Allah, tolong sadar diri yuk. Waktu kamu berbuat maksiat, kamu ingat aku nggak? Waktu kamu berbuat zina, berbuat dosa, kamu ingat aku nggak? Sekarang giliran kamu susah, kamu pura-pura ingat aku. Bahasanya seperti itu. Tapi Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Kak. Walaupun saat ini kamu belum dijawab, pasti nanti Allah akan jawab tepat pada waktunya. Sabar, terus lakukan aja doa itu. Jangan pernah berputus asa. Karena kata Allah, ketika kamu diuji belum dijawab doanya, kamu terus melakukan amalan kebaikan, maka kamu menggugurkan dosa. Tuh, ya. Kalau anakku ditinggalin ayahnya nggak tanggung jawab, dosa ayahnya. Terus gini, apakah ibu harus bertanggung jawab penuh? Ini anak tidak minta dilahirkan. Ayahnya nggak bertanggung jawab, terus ibunya bertanya, apakah tanggung jawab saya penuh? Ya ibu tanggung jawab. Yang berbuat siapa? Orang tua kan? Kalau suami ibu nggak mau bertanggung jawab, ya ibu tanggung jawab. Karena anak nggak pernah minta dilahirkan. Sudah ikhlas aja karena Allah Ta'ala. Ngapain nungguin dia? Nungguin laki-laki yang gak mau bertanggung jawab. Mau ngapain? Sudah lakukan aja kebaikan, Kak. Bekerja keras, apapun. Gak usah mikirin laki-laki yang gak mau bertanggung jawab. Kita udah kasih tahu. Bahkan dia laki-laki yang sudah tahu. Walaupun kamu cerai sekalipun. Nanti dipertanyakan kata surat Al-Waqiah. Gitu. Ya. Kalau anak perempuan cerai, tanggung jawabnya keluarga laki-laki, orang tuanya, masih tanggung jawab itu. Tanggung jawabnya laki-laki, keluarganya. Amalan apa, Mi, yang buat hati tenang? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran akan menenangkan hati. Ya. Oke. Ini teman-teman saya pengen tahu nih. Masya Allah, Mi, ilmunya penuh, Masya Allah, Kak. Masih biar paham, Qobliyah Zuhur 4 rakaat langsung 2 salam, Kakak. Qobliyah Zuhur 2 salam. Ya.
Man sholla, siapa yang sholat, ithnata asyrata, 12 rakaat, fi yaumin wa laylatin, yang mengiringi sholat fardu, bunyanahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di syurga. Qobliyah zuhur, qobliyah subuh, qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Setelah wudhu haus mau minum air putih, boleh. Kalau kita punya perhiasan, terus suami minta perhitungan. Maksudnya gimana? Kita punya perhiasan, terus suami minta perhitungan. Gimana? Maksudnya minta perhitungan apa suaminya? Suami, kalau itu hasil dari istrimu, harusnya kamu malu. Harus minta sama istri. Minta bagian. Kalau itu haknya istri, nggak ada hakmu suami. Nggak ada. Ya kamu yang harus kerja sendiri, laki-laki. Jangan meminta bagian kepada istri kalau istri yang kerja. Ya kan? Minta bagian buat apa dia minta bagian? Sudah cerai terus dia minta bagian gitu. Malu harusnya. Kak Priti Zinta, widih. Yang mana ini pertanyaannya? Priti Zinta nih. Orang India nih kayaknya. Mi qobliyah zuhur 2 rakaat bisa nggak? Bisa kalau seandainya teman-teman melaksanakan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Setelah wudhu, ini yang tadi. Kak Priti Sinta nggak ada pertanyaannya kok. Ini ngerjain saya nih Kak Priti Sinta nih. Ngerjain saya kan? Nggak ada pertanyaannya kok. Nggak ada pertanyaannya dia ini. Kalau doa 4 tadi dibacanya pada saat kalian sholat wajib, sholat fardu.